Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang sistem penilaian yang beranggotakan Ayuka Wisdimarta, Jenny Lutfi Fauji, dan saya sendiri Tita Komalasari. Sistem penilaian. Penilaian merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik, guru, dan dosen dalam sebuah proses pembelajaran dan pengajaran, terutama pada jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Subang, yang membutuhkan suatu sistem atau web yang kompleks dan efisien dalam mengelola. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pihak Polsub untuk melakukan pengelolaan penilaian melalui teknologi informasi berbasis web yang baik dan efisien serta dapat diselenggarakan secara tepat guna dan tepat waktu. Anggota tim terdiri dari Jenny Lutfi Fauji dengan nomor NIM 101060015 sebagai Project Manager. Kemudian ada Ayuka Wisdimarta dengan nomor NIM 101060006 sebagai Programmer. Lalu kemudian ada saya sendiri Tita Komalasari dengan nomor NIM 101060027 sebagai Business Analyst. Permasalahan pada sistem penilaian yang sekarang dinilai kurang efektif dan efisien sehingga cenderung membutuhkan waktu lebih lama karena masih banyaknya proses yang dikerjakan secara manual. Berikut adalah flowchart yang sedang berjalan. Proses bisnis daftar nilai mata kuliah. Start dari dosen pengampu. Dosen pengampu mengisi nilai mata kuliah. Apakah ada nilai E dan D? Jika tidak, dosen mengisi nilai mata kuliah, daftar nilai mata kuliah, dan N. Jika iya, mahasiswa melakukan remedial. Kemudian, dosen pengampu mengoreksi input nilai. Apakah ada nilai E dan D? Jika tidak, mengisi nilai mata kuliah, daftar nilai mata kuliah, dan N. Jika iya, apakah sudah 2 kali remedial? Jika tidak, mahasiswa melakukan remedial kembali, kemudian koreksi oleh dosen input nilai. Apakah masih ada nilai E dan D? Jika iya, apakah sudah 2 kali remedial? Jika iya, mengisi nilai mata kuliah, daftar nilai mata kuliah, dan N. Proses bisnis, rekap nilai semester, berita acara, laporan nilai semester. Start dari dosen pengampu. Daftar nilai mata kuliah diberikan kepada wali kelas, kemudian wali kelas rapat jurusan dengan sekjur, kajur, kaprodi. Apakah nilai semester disetujui? Jika tidak, apakah sudah 2 kali remedial? Jika tidak, remedial, koreksi input nilai, kembali ke daftar nilai mata kuliah. Jika iya, maka langsung tanda tangan kaprodi, kajur, sekjur, dan wali kelas. Kemudian keluar dokumen rekap nilai dan berita acara. Diberikan kepada akademik, kemudian akademik mengisi laporan nilai semester, keluar laporan nilai semester, kemudian diberikan kepada kajur, ditanda tangan oleh kajur, keluar laporan nilai semester yang sudah divalidasi, kemudian diberikan kepada akademik dan diberikan kepada mahasiswa. Dan N. Proses bisnis transkrip nilai. Start dimulai dari akademik. Akademik punya dokumen laporan nilai semester, kemudian diarsipkan. Kemudian mahasiswa, apakah membutuhkan transkrip nilai? Jika tidak, N. Jika iya, mengisi permohonan transkrip nilai. Kemudian akademik mengisi transkrip nilai. Mahasiswa meminta tanda tangan ke kajur. Kemudian mahasiswa bisa mengambil transkrip nilai dan N.
Solusi yang ditawarkan dalam sistem penilaian ini yaitu membuat web untuk mempermudah proses penginputan nilai dan untuk menyimpan data-data sehingga data-data lebih terorganisir dan efisien. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, initting proses. Melakukan initting Microsoft Teams dan wawancara untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan tenaga pendidik Politeknik Negeri Subang yang diperlukan untuk membangun sistem penilaian yang berbasis web. Kemudian, melakukan analisis kebutuhan, kemudahan membuat dokumen perancangan proyek yang meliputi project charter, project scope system, dan dokumen lain yang mendukung. Yang kedua, planning proses. Membuat project management sesuai analisis kebutuhan, kemudian menentukan scope planning, scope definition, dan membuat web. Lalu, membuat rancangan berdasarkan pengetahuan. Yang ketiga ada executing proses. Membuat project team dan berkoordinasi agar informasi dapat terdistribusi dengan baik, kemudian mengembangkan dan mengelola proses pembuatan website, lalu pengujian website yang telah dibuat, kemudian penyempurnaan dan memodifikasi website sesuai feedback stakeholder. Lalu keempat ada monitoring and controlling proses, memonitoring project work, project source, cost control, quality control, dan resiko. Kemudian melakukan verifikasi setiap proses grup. Kemudian membuat progres laporan dari setiap project team dan proses integrasinya, lalu membuat pendokumentasian. Kelima ada closing proses. Ada menutup proses dengan mengirimkan website, lalu mengakhiri kontrak. Project Objektif. Sebagai salah satu sistem pengelolaan penilaian berbasis web, maka sistem penilaian ini diharapkan akan membantu dalam mengelola penilaian berbasis web. Diharapkan akan meningkatkan kinerja tenaga pendidik Politeknik Negeri Subang dalam mengelola dan memelihara sistem penilaian berbasis web, baik di lingkungan manajemen informatika pada khususnya dan Politeknik Negeri Subang pada umumnya. Proyek ini berfokus pada sisi fungsional sehingga end user diharapkan dapat mengelola sistem penilaian secara mudah, baik, tepat, dan efisien. Project Coverage. Secara umum, software sistem penilaian ini menyediakan fitur-fitur berikut. 1. Tampilan nilai mahasiswa yang dikelola meliputi mata kuliah, SKS, nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. 2. Tampilan rekap nilai yang dikelola meliputi keseluruhan nilai mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Yang ketiga, tampilan remedial yang dikelola meliputi mata kuliah, tugas remedial, tanggal pengumpulan tugas, dan nilai remedial. Yang keempat, tampilan transkrip yang dikelola meliputi mata kuliah, SKS, nilai, dan IPK. DFD level 0 atau konteks. Usernya ada wali kelas, bisa login, kemudian sistem mengeluarkan info login, kemudian menampilkan rekap nilai, menampilkan remedial, berita acara, daftar nilai, laporan daftar nilai, dan transkrip nilai. Kemudian user kajur bisa login, kemudian sistem menampilkan info login kajur, validasi daftar nilai, laporan daftar nilai, dan validasi transkrip nilai. User mahasiswa login, kemudian keluar info login, daftar nilai, remedial, dan transkrip. Kemudian akademik bisa login, kemudian keluar info login, rekap nilai, berita acara, dan laporan nilai. User dosen pengampu bisa login, kemudian keluar info login, dosen bisa menginputkan nilai, sistem menampilkan info nilai, dosen bisa menginput remedial mahasiswa, kemudian bisa keluar info remedial. Kemudian ada user
Secure bisa login, kemudian keluar info login, dan validasi daftar nilai. Yang terakhir, user Kaprodi. Kaprodi bisa login, sistem menampilkan info login, dan menampilkan validasi daftar nilai. Selanjutnya yaitu DFD level 1. Pada DFD level 1 ada beberapa proses. Yang pertama ada sistem login. Pada sistem login ini, aktor-aktor dapat mengakses login. Selanjutnya, sistem menampilkan info login. Aktor-aktor tersebut yaitu wali kelas, kaprodi, sekjur, dosen pengampu, akademik, mahasiswa, dan kanjur. Selanjutnya ada proses kelola nilai. Yang pertama ada aktornya yaitu dosen pengampu. Dosen pengampu dapat mengakses nilai dan sistem menampilkan info nilai. Selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa hanya dapat melihat info nilai. Yang selanjutnya yaitu proses kelola remedial. Pertama aktornya ada dosen pengampu. Dosen pengampu dapat mengakses remedial. Sistem menampilkan info remedial. Selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa dapat mengakses remedial dan sistem dapat menampilkan info remedial. Selanjutnya ada transkrip nilai. Kelola transkrip nilai yaitu aktornya kajur. Kajur dapat mengakses validasi dan sistem menampilkan info transkrip nilai. Selanjutnya ada proses rekap nilai semester. Proses rekap nilai semester yang pertama ada aktor-aktor. Yang pertama aktor-aktornya dapat mengakses validasi dan sistem menampilkan info rekap nilai semester. Di antara aktor-aktor rekap nilai yaitu wali kelas, kajur, kaprodi, dan sekjur. Selanjutnya proses logout. Proses logout yang pertama aktor-aktor bisa mengakses logout dan sistem menampilkan info logout. Aktor-aktornya yaitu wali kelas, kaprodi, sekjur, dosen pengampu, akademik, mahasiswa, dan kanjur. DFD level 2 sistem login. Usernya ada mahasiswa, akademik, wali kelas, kajur, kaprodi, sekjur, dan dosen pengampu. Semuanya sama. Login, memasukkan username dan password, kemudian memverifikasi, masuk ke tabel user, kemudian keluar status login. DFD level 2 kelola nilai. Dosen pengampu bisa mengelola nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah dikelola, masuk ke tabel nilai. Kemudian dosen pengampu bisa melihat nilai yang sudah dikelola. Selanjutnya user mahasiswa bisa melihat nilai yang sudah dikelola oleh dosen pengampu. DFD level 2 kelola remedial. Dosen pengampu bisa menambah tugas remedial, menyimpan tugas remedial, kemudian mengirim, edit, dan hapus. Semuanya masuk ke tabel remedial. User mahasiswa bisa mengirim, menyimpan, tambah, edit, dan juga hapus. Kemudian dosen pengampu dan mahasiswa juga bisa melihat info remedialnya. DFD level 2 kelola rekap nilai. Usernya ada wali kelas, kaprodi, kajur, dan sekjur. Semuanya sama-sama bisa mengakses rekap nilai dan melihat info rekap nilainya. Kemudian bisa memvalidasi rekap nilai dan keluar info validasinya. DFD level 2 kelola transkrip nilai. Yang pertama aktornya mahasiswa. Mahasiswa dapat mengakses menu transkrip nilai. Selanjutnya sistem transkrip nilai menampilkan info transkrip nilai. Selanjutnya ada validasi transkrip nilai yaitu oleh kajur. Yaitu kajur dapat mengakses validasi transkrip nilai dan sistem menampilkan info validasi transkrip nilai.
Selanjutnya ada proses cetak, yaitu mahasiswa dan Kajur dapat mencetak transkrip nilai yang disimpan pada tabel transkrip nilai. Selanjutnya DFD level 2 proses logout. Pertama ada proses verifikasi, yaitu aktor-aktor dapat mengakses logout dan sistem menampilkan status logout. Aktornya yaitu wali kelas, Kajur, Kaprodi, Sekjur, dosen pengampu, mahasiswa, dan akademik. Selanjutnya ada proses menu login. Setelah melakukan verifikasi, maka aktor-aktor akan selanjutnya diarahkan ke menu login, yaitu halaman login yang terdiri dari aktor-aktor wali kelas, Kajur, Kaprodi, Sekjur, dosen pengampu, mahasiswa, dan akademik. Selanjutnya DFD level 3, kelola nilai tugas. Yang pertama ada proses tambah, simpan, edit, dan hapus. Aktornya terdiri dari dosen pengampu. Pertama untuk tambah, maka dosen pengampu dapat mengakses nilai dan menampilkan info nilai. Sama seperti tambah, proses simpan, edit, dan hapus juga seperti itu. Selanjutnya disimpan pada tabel nilai. Selanjutnya DFD level 3, kelola nilai kuis. Pertama ada proses tambah, edit, simpan, dan hapus. Oke, pada proses tambah yaitu aktornya dosen pengampu dapat mengakses nilai sehingga sistem menampilkan info nilai. Sama seperti itu. Selanjutnya untuk edit, simpan, dan hapus. Selanjutnya disimpan pada tabel nilai. Selanjutnya DFD level 3, kelola nilai UTS. Aktornya yaitu dosen pengampu dan prosesnya itu tambah, edit, simpan, dan hapus. Sama seperti sebelumnya, yaitu dosen pengampu mengakses nilai dan sistem menampilkan info nilai dan disimpan pada tabel nilai. Dan yang terakhir yaitu DFD level 3, kelola nilai UAS. Aktornya yaitu dosen pengampu dan prosesnya ada tambah, edit, simpan, dan hapus. Sama seperti sebelumnya, yaitu dosen pengampu mengakses nilai dan proses menampilkan info nilai yang selanjutnya disimpan pada tabel nilai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.